Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu alaihi. Alhamdulillah sedulur, salam rahayu. Semoga sehat selalu, senantiasa diberikan mengeribu-ribu nikmat lahir dan batin, senantiasa kita bersyukur, tetap bersyukur, bertafakur, tadakur, nikmati, jalani dan syukuri apa yang kita rasakan, apa yang kita jalankan, dan apa yang kita nikmati di saat-saat ini. Semoga Allah memberikan salah satu keistiqomahan kita untuk menjalankan amanah-amanah, mandat-mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah lahir, amanah batin, mandat lahir, batin. Semoga kita mampu dan diberi salah satu kemampuan untuk menjalankannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedulurku yang beriman, yang budiman, tatkala di sewaktu zaman sekarang sama zaman dahulu cuman beda tipis sebenarnya. Di skala waktu kita mencari mencari dunia, di skala kita mencari urusan akhirat atau ilmu, ya, tentunya tidak jauh Allah ngasih suatu ujian lahir dan batin, baik urusan dunia maupun urusan mencari ilmu dan keilmuan. Itu pun pula ya guru kita yang ngasih ilmunya, Allah ngasih mandat kepada guru-guru kita, amanah kepada guru-guru kita. Guru kita juga tentunya ngasih suatu amanah kepada santri dan murid-muridnya, atau mandat yang lebih berharga daripada harta gitu. Sebelum guru-guru kita ngasih amanah ilmu, amanah harta, tentu dia lebih dahulu mengujinya, seperti manakala Allah menguji kita. Sama sebenarnya. Yang pertama yang kita alami, yang saya alami, yaitu terhadap ujian daripada ilmu. Dulu kita diuji masalah ilmu dunia dulu, ke dunia. Sejauh mana kita mencintai ilmu dan dunia, secinta mana terhadap ilmu dan duniawi, sejauh mana kita merawat, menyayangi ilmu, menghargai ilmu, mengamalkan ilmu, dan merawat dunia, mengamalkan dunia gitu. Menjaga dunia, urusan dunia itu ada dalam jiwa kita, ada dalam pola pikir kita. Urusan duniawi adalah dalam pola pikir kita. Urusan bab ilmu dan akhirat adalah dalam hati kita, hati nurani kita. Jikalau berpikir dan hati kita udah menyatu, insya Allah kita diuji, ya, di hadapan dengan salah satu ujian urusan dunia, kita akan berbanding, memilah salah satu perkara, kita akan milih salah satu, mana yang manfaat, yang mana yang tidak bermanfaat, mana yang maslahat dan mana yang madarat. Kalau
hati udah berbicara, pola pikir udah berputar. Itu. Tapi kalau hatinya mati, ya, semua urusan di sini kita akan yakin kalau kita urusan dunia akan mengambil keputusan yang salah sebenarnya. Makanya urusan duniawi ada di kepala, urusan akhirat nih hati. Ya. Tatkala Allah menguji kita melalui guru-guru kita, yang saya alami sama saudara-saudara, sama rekan-rekan, waktu kita mencari ilmu, belajar ilmu, ya, guru-guru kita menguji dengan urusan duniawi kita. Karena urusan duniawi itu adalah urusan perut kita, ya, urusan kebutuhan kita, ya, urusan gaya kita, urusan kesombongan kisah, kegengsian kisah. Makanya guru kita, Allah melalui guru kita menguji pada kita urusan duniawi kita. Padahal lagi berjalan dalam tahap ilmu gitu. Kata guru kita gini, hai anak-anakku, ini di dalam batu ini, di bawahnya ini, ada yang tahu enggak dalamnya ini? Konon katanya ini ada harta karun. Ya, seorang guru bilang-bilang harta karun urusan duniawi, ya, yang lagi belajar ilmu, ya semangat lah, gitu. Semangat kita pengen mendapatkan harta karun, katanya. Kata seorang guru, ya, siapa saja yang bisa menyentuh, menggali harta karun ini yang ada dalam batu ini, dia akan ketemu urusannya, akan dapat harta karunnya, walau alam, apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu benda mati, apakah itu pusaka, nggak tahu. Ya semangatlah itu. Siapa saja yang pertama yang mau mengambilnya. Tapi ingat, sebelum menyentuh batu ini banyak penunggu-penunggunya. Banyak jin-jinnya. Banyak perewangan-perewangannya. Dan mulai iblis, setan sini banyak. Itu mulai genderuwo, banyak ajalahnya. Kata yang pemberani, saya tidak takut. Dan satu orang murid, saya tidak takut. 2 orang tidak takut. Terjadilah satu persatu. Coba yang ke satu, dia tidak bisa menyentuh. Yang kedua sama menyentuh, tapi dia mental karena banyak yang dilihatnya. Sama yang ketiga takut, jangan kau menyentuh. Ya, penjaganya, penunggunya itu harta karun itu setannya, macam-macam bungkelekan istilahnya. Semuanya tidak mampu sampai di situ. Disitulah harta karun. Sampai saya pun juga mau ngambil, ternyata tidak mampu karena tidak tahu ilmunya. Semuanya, yang satu murid, kedua, ketiga, sampai beberapa orang, semuanya tidak mampu. Tidak pada mampu semuanya. Itulah ujian. Semuanya tidak berhasil. Guru kita ketawa-ketawa. Ketawa ngata, lu pada dibohongi sama harta karun ini. Lu pada dibohongi semuanya sama batu ini. Ini batu biasa, benda mati. Di bawahnya tanah. Tidak ada harta karun. Tidak ada jin. Tidak ada setan. Tidak ada apa-apa. Oh, kata guru itu harta karun. Ini yang namanya ilmu. Sampai di manakah kalian itu mengejar masalah ilmu? Sini kamu. Semua ditempelengin, plak, ke tempat satu, plak.
udah diam semua, tempelin kayak gitu, namanya sama guru. Nah, pengen tahu harta karun, nih harta karun. Harta karun itu diri kamu sendiri harta karun. Ini tubuh kita harta karun. Di dalamnya harta karun. Iya. Ini wujud kita ini. Sebagai benda mati, ibaratkan kita pohon. Ibaratkan kita batu. Tanah, di dalam diri kita ada salah satu harta karun yang paling berharga. Kata seorang guru. Berharganya apa? Pengen tahu harta karun? Gali sendiri. Gali diri kita sendiri supaya ketemu harta karun dalam hati kita. Sejatinya itu adalah emas, intan, permata, berlian, pusaka adalah di dalam diri kita, dalam hati kita. Itu harta karun. Gali lebih dalam dengan ilmu kalian. Harta karun itu adalah sejatinya hati kita, jiwa kita. Dalam jiwa kita, hati kita itu yang paling dalam nurani itu ada harta karun lebih berharga, lebih mulia, lebih mahal daripada intan dan emas permata. Itulah hati kita. Coba dalam hati itu ada apa? Gali rahasia-rahasia dengan ilmu. Bukannya gunung banyak harta karun, bukannya pohon banyak harta karun, banyak dedemitnya. Ini kita wujud kita. Sampai menggali urusan hati nurani, tempatnya harta-harta kita, tempatnya menggolakkan harta daripada harta kita. Banyak-banyak jin-jin dulu, setan-setan atau iblis-iblis yang menjaga harta karun alias hati kita. Maka pantas ya, mau mengkaji males ya, karena banyak takutnya. Mau ini banyak takutnya, ya mental, ilmu tidak mempan, keyakinan tidak mempan, karena di situ ada keraguan, ada ketakutan, ada resah. Takut apa? Takut kita merasa rugi, takut kita tersaingi, takut tidak makan, takut dengan hal urusan dunia tidak tercapai, sehingga mau menggali harta dalam hati kita, emas dan pramadani, pusaka dalam hati kita tidak tercapai. Karena sifat-sifat itu yang menghalangi, yang namanya iblis-iblis itu masih menunggu di dalam jiwa kita. Coba bersihkanlah iblis-iblisnya, bersihkanlah penunggu-penunggu jiwa kita yang tidak, yang menjaga penembusan harta karun itu dengan apa? Coba. Banyak media, bukan bukan sesaji, bukan bakar-bakar apa, tapi apa? Sesajinya diri kita adalah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak bersalawat. Itulah sesajinya jasad kita itu. Supaya naon? Supaya apa? Supaya menghilangkan iblis-iblis, penunggu-penunggu dalam tubuh kita, untuk membongkar harta karun di dalam jasad kita, hati yang lebih mendalam. Itulah harta karun, saudaraku, yang sebenarnya. Bukan dalam gunung, bukan dalam tanah. Kan dalam gunung adalah salah satu, pasaknya bumi dalam tanah sama pasaknya bumi, itu adalah amanah Allah, tidak akan bisa diambil oleh manusia. Tidak akan bisa diambil dengan sembarang ambil, apalagi tidak punya haknya. Yang kita harus temukan adalah ambillah harta karun dalam hati kita, adalah ilmu dalam hati kita. Ketahuilah, bukakanlah tubuh kita, insya Allah kita akan ketemu dengan yang namanya harta karun dalam jiwa kita. Dalam arti kata adalah
ilmu yang bermanfaat. Ya, cahaya hati yang menerangi jiwa kita. Imam kita, supir kita adalah hati nurani kita. Itulah harta karun yang paling bermanfaat, yang paling mahal harganya. Itulah harta karun berlian yang paling nilainya tertinggi adalah hati nurani kita. Saudaraku yang budiman, saudaraku, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe ya. Dadah. Di tombol merah ini. Dadah. Lupa like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.